Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric Limas. Dan kita udah langsung kedatangan winner of Ready Transformation Round 6 2023 kategori Male Transformation, Ronald Manulang. Pak Bro, selamat pagi. Thank you for coming. Selamat pagi. Kan mewakili orang-orang yang nonton di malam hari. Bener-bener. Selamat siang. Iya. Selamat subuh. Sore. Oh ya benar. Segar banget ini. Terima kasih kok Eri. Tadi lari ya pagi ya? Abis lari. Terus ke fisioterapi, abis itu kesini. Oke, abis lari tadi soal kita ketemu tadi pagi, aku pas lari juga. Ya kan? Lari dalam mimpi. Dalam mimpi. Loh bisa ketemu? Aduh. Wah, jadi kita hari ini pokoknya akan sharing nih ya tentang Ready Transformation juga ya kan, sama kesibukan-kesibukan Pak Bro Ronald ya. Siap. Kenapa sih suka banget sama lari nih di luar memang udah ikutan Ready Transformation? Sebenarnya lari itu pelarian saya sih. Pelarian waktu zaman pandemi itu sedikit cerita ya. Ketipu orang sebenarnya. Ketipu dalam bisnis, habis itu menemukan lari, waktu di lari itu kayak menemukan rasa damai sebenarnya. Dan kebetulan gym juga pada tutup kan. Jadi olahraga yang paling gampang itu cuma lari gitu. Itu awal mulainya. Habis itu terjebak dalam satu lingkungan orang-orang yang ambisius. Wow. Oh wow. Ambisius untuk ikut race ya. Akhirnya ya udah dijalanin dan ketemu komunitas-komunitas, ketemu lingkungan baru. Rupanya di dunia lari itu kita dapat lingkungan yang bukan cuma orang pekerja, jadi kayak background itu macam-macam. Ada mulai dari artis, mulai dari kerja kantoran, bank, yang dari pengusaha, dan semua itu ada orangnya gitu. Itu. Wow, berarti mulai lari tuh baru berapa tahun tuh hitungannya? Kurang lebih pandemi 2020-2021, tapi mulai seriusnya 2022. Gitu. Mulai diseriusin ya. Mulai serius di awal tahun 2022 sampai sekarang. Kalau dibilang kalau nggak lari kayak ada yang kurang harinya. Oh, wow. Kayak aku banget. Bener. Aku banget ini. Jadi kalau kayak kita belum minum kopi gitu kan, kayak ini ada yang kurang nih. Gitu. Karena di abis lari itu kita kayak dapat endorfin sih. Jadi kayak lebih bahagia gitu. Bahagia ketika kita selesai mengalahkan diri kita sendiri sih. Gitu. Lebih kepada itu ya. Ya. 1 minggu tuh lari berapa kali? 5 kali. 5 kali? Ya. Wow. Kurang lebih jaraknya 1 minggu itu 50 sampai 60 kilometer. Jumlah milesnya ya. Jadi larinya itu dibagi-bagi sih. Partnya ada yang easy run, ada yang recovery run, ada yang mulai long run, ada interval. Jadi macam-macam itunya sih. Variasinya gitu. Wow, ini ngumpulin miles juga ya. Iya. Mau kemana sih emangnya? Bulan depan persiapan ke maraton kedua saya di Chicago Marathon. Wow. Mohon doanya semuanya. Mohon doanya, doakan ya. Semoga persiapannya juga berjalan dengan baik. Karena maraton kedua ini maraton yang kurang lebih hampir 8 sampai 9 bulan persiapannya. Mungkin lebih matang dari maraton pertama. Ya harapannya sih nggak ada insiden atau cedera-cedera yang nggak diinginkan. Sekarang udah well prepare, mulai dari latihan, nutrisi, recovery-nya semuanya. Jadi mudah-mudahan bisa dapat waktu yang diinginkan gitu. Iya, karena waktu pas yang kita tahu semua ya gitu di maraton yang pertama waktu itu kan ya itu benar-benar fenomenal. Iya. Mau dong diceritain di sini. Please banget diceritain di sini. Oke, di New York Marathon 2022 jadi 1 minggu sebelum race sebenarnya saya mengalami ada cedera sebenarnya. Kayak saya pikir cuma cedera ringan aja dan saya pikir itu cuma kecapean latihan.
Rupanya karena saya di New York itu udah 3 minggu sebelum race, karena ada pekerjaan, kemudian daripada pulang jet lag dan segala macam, saya mutusin untuk 3 minggu di sana. Dan kemudian karena nggak tahu ada kalau di sini kan banyak, saya udah punya dokter untuk SPKO, saya punya fisioterapi di sana kan, nggak tahu harus sebenarnya banyak juga sih, tapi karena nggak tahu aja gitu kan, dan malas aja udah deh. Saya pikir itu tidak hal yang biasa aja, kecapean latihan gitu. Rupanya dari kilometer 8 terjadi satu kejadian yang kaki saya berat untuk diangkat dan kayak rasanya kayak diiris, kayak rasa perih gitu. Tapi karena endorfinnya dan semua cheering dari sana itu kayak karena New York itu terkenal kota festival ya. Jadi mereka tuh betul cheeringnya itu luar biasa. Dari setiap kilometer sampai kita 42 itu ada cheering semuanya. Jadi kayak jadi dari kilometer 8 sampai 42 kaki saya patah. Tapi saya cuma berlari mampunya pada saat itu 8 sampai 21. Jadi 8 sampai 21 saya selesaikan 2 jam 17 menit. Wow. Saya kelebihan waktu 17 menit dari target awal saya karena udah dan 21 ke 42 saya itu berlari 4 jam. Jadi bukan berlari sih sebenarnya, jalan. Gak ada ojol di sana. Sebenarnya Sebenarnya banyak. nggak ada ojol, tapi bisa masuk ke metro kan sebenarnya. Iya benar. Tapi sifat dasar kita itu kan udah sebenarnya dilatih dari awal ketika kita udah mau serius lari itu punya mental sportif ya. Jadi lebih baik kita nggak usah dapat medali daripada kita mau dapat medalinya gitu kan. Gitu. Jadi lebih kayak sportif, kita kayak malu aja sih. Dan jujur bawa nama bangsa juga ya. Kalau ketahuan kita di blacklist kan di situ. Nggak mau kan tiba-tiba terkenal udah kaki patah, terkenal lagi dengan pelari Indonesia yang tidak sportif, menggunakan MRT gitu. Nggak tahu lagi iklan ojol. Karena di dalam BIP itu kita ke tracking sebenarnya. Itu ada kayak GPS-nya kita. Gitu. Jadi setiap kita lari itu ada titik-titik yang kita lewatin, GPS itu nyala. Dan sebenarnya kalau di World Major Marathon itu, even dari Indonesia nanti teman-teman itu bisa ngelihat aku udah di kilometer berapa. Ya. Coach aku bisa perhatiin aku di sini kecepatan kah atau kelambatan, apa yang terjadi dia, kenapa aku berhenti gitu. Oh, ini begituannya. Gitu. Jadi kita bisa tracking teman kita yang lagi lari gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba naik MRT kan kecepatannya kan beda kan. Kalau tiba-tiba anak ini kok bisa satu titik ke titik lain. Dia Superman gitu kan. Ya ampun. Aku penasaran, kayak pengen punya di alat itu ya. Jadi di sini semua yang punya pacar bisa dipasangin. Habis itu jadi perkara rumah. Oke, berarti itu ini ya, tapi selesai ya 40. Selesai 6 jam 17 menit. Wow. Amazing. Selesai lari, jadi dari kilometer 36 bukan 35 saya jadi sebenarnya kalau dibilang lari maraton itu kita baru merasakan mental kita mulai rusak itu di 30. 30 sampai ke atas itu perlu mental karena kayaknya tubuh itu udah cuma kuat untuk lari 30 kilo. Masalah 30 ke atas itu mental kita mau bergerak atau mau diam gitu. 35 saya marah sama Tuhan. Kayak udah mulai agak tipsi kali ya, kayak karena udah mulai rasa sakitnya udah nggak normal lagi. Terus akhirnya kayak marah sama Tuhan kenapa perjuangan saya harus sampai segini gitu kan. Dan saya lari kan mau ngobatin luka saya yang sebelumnya sebenarnya. Kok ini tambah luka baru. Akhirnya 37 saya dapat bantuan, ada 2 orang pelari. Saya udah mau minggir ke sebelah kiri kalau nggak salah. Ada satu pelari tiba-tiba karena saya udah mau minggir ke kiri agak miring kan kaki saya karena
yang patah itu sebelah kiri di tibia fracture di tibianya. Terus abis itu dia langsung nopangin tangan saya ditopang gitu sih. Bahunya dia kasih bahunya. Terus nggak lama kemudian berapa ratus meter sekitar 400 atau 500 meter kemudian satu pelari lagi datang untuk nopang lagi. Jadi kita kurang lebih 4 sampai 5 kilo lari bersama-sama dan 4 sampai 5 kilo itu tinggal masuk ke di daerah Manhattan. Jadi itu euforianya, teriakannya itu kayak jadi dapat magnet aja sih. Untuk ngangkat sebenarnya untuk ngangkat kaki udah nggak bisa. Jadi saya di topang itu kaki yang sebelah kiri itu udah nyeret. Jadi saya cuma bertumpu di kaki kanan. Astaga. Oh ini aku ngedengerin sambil kayak nyes lagi nonton pada begitu juga nggak sih dengerin? Aku langsung lemes sampai selesai di garis finish itu medis datang kursi roda, saya langsung dibawa ke medis, 2 jam observasi, langsung muntah, semua dikeluarin, terus langsung masuk ke rumah sakit di Mount Sinai. Itu rumah sakit banyak artis. Aku bilang kenapa harus di rumah ke New York rumah sakit jadi nongkrongnya gitu kan. Beyonce melahirkan gak sih di situ? Mungkin di situ kali. Jadi selama 24 jam di situ. Habis itu pulang ke Indonesia langsung pengen buru-buru. Gitu. Aduh. Aku dengerin nyes nih, aku mau nyapa buat yang lagi nonton di YouTube ya. Kalau misalnya kalian tuh lagi ada rencana maraton dan lain-lain, boleh loh di-share supaya semakin menyemangati ya. Dengar cerita sebelumnya, dengar it happen bro. Iya. Nah sebenarnya pada saat udah kejadian ya kan pasti kan flashback dong gitu, kayak kenapa sih ini bisa kejadian seperti ini gitu. Jadi ketika selesai pemulihan, saya istirahat 3 bulan full. 3 bulan saya pakai tongkat, jadi kemana-mana. Event itu mulai minggu ke-8 saya udah mulai masuk ke gym, udah mulai latihan lagi karena dari orang yang aktif tiba-tiba jadi cuma goleran, cuma di tempat tidur, kayak ada yang kurang gitu kan. Benar. Akhirnya saya sama Coach Erwin, saya minta latihan, tapi tetap latihannya cuma di upper body karena lower body saya nggak boleh diapa-apain, nggak boleh ada tekanan. Terus waktu di masa 3 bulan itu kayak saya flashback ke belakang. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kenapa saya baca jurnal, baca YouTube orang gitu kan? Apa yang terjadi pada saya? Jadi dalam olahraga itu ada 3 aspek sebenarnya. Satu adalah aspek latihan, kedua adalah aspek nutrisi, ketiga adalah recovery. 2 aspek yang saya agak denial, mulai dari recovery sama nutrisi. Jadi saya betul mati-matian kayak latihan cuma di latihan aja. Tapi 2 aspek itu padahal itu sama pentingnya sama porsi latihan. Akhirnya ya udah mulai mau masuk program, saya sudah mulai kayak siapin, recovery-nya harus dibenerin, nutrisinya apa yang kurang selama ini. Rupanya karena kalau kurang nutrisi berarti kita di recovery otot kita agak susah ya. Karena saya lari 5 kali seminggu, nge-gym strength itu ada sekitar 3 kali seminggu. Gitu. Jadi kalau saya cuma perhatiin latihannya aja, percuma gitu. Akhirnya jadi kayak bom waktu pada saat saya di New York. Gitu. Oke. Jadi kayak lebih cenderung ke overtraining ya? Iya, overtraining. Sama overuse juga? Iya. Oke. Gitu. Jadi ini adalah pelajaran juga ya buat kita semua. Jadi memang harus mungkin buat pelari mungkin yang nonton podcast ini, sebelum mempersiapkan ke maraton ya persiapkan dulu ke race lebih kecil sih. Kalau saya waktu dulu kan memang orangnya agresif ya kali ya, dan karena memang mau ngobatin luka itu kan, luka lama itu, jadi kayak abis half maraton mau buru-buru ke maraton, padahal tubuh itu harus dipersiapkan dulu kan untuk sampai ke titik itu. Kalau saya kan langsung loncat gitu kan. Iya, benar. Jadi
ada baiknya kalau mau ke maraton dipersiapkan kayak race 5 kilo udah oke, race 10 kilo, abis race 10 kilo 21 kilo, abis itu ke maraton kalau udah merasa mampu. Karena kembali lagi selain fisik, mental sih. Mungkin aku mental kuat. Karena ya 8 sampai 42 itu kalau nggak ada mental mungkin aku udah nyerah, udah copot bib, pulang ke hotel tidur. Gak enak kan? Dan aku masih bisa jalan kali. Ini kan akhirnya